Salam budaya Rahayu. Kita kembali kepada perbincangan kita tentang menguji kedalaman, bukan lagi hanya sekedar tawaran, tapi Dewan Kesenian Jawa Timur menegaskan kalau tawaran itu berarti masih ada pilihan bawang, lombok, kacang, kecambah. Tapi Dewan Kesenian itu sudah menegaskan inilah pilihannya, bahwa kebudayaan adalah solusi yang sangat solutif. Jadi pilihan yang tepat untuk mengembalikan, katanya Mas Eng, memahami kembalinya manusia yang berkemanusiaan atau manusia yang bisa menyatakan adil dan beradab. Pak Soni, kembali lagi, ada tawaran yang dari Malang. Tadi kita ngomong Kili Suci, Songgolangit, Malang menjelaskan topeng Panji. Nah, ada lagi yang dari Pasuruan, itu satria-satria perempuan. Apa sebenarnya? Kenapa kok sampai perempuan itu perempuan menjadi satria berperang? Apakah laki-laki atau sifat laki-laki yang tidak ada, atau perempuan yang mengambil posisi untuk mengawali sebuah peperangan apa? Monggo, Pak. Ya. Secara simbolik tadi malam itu sudah dipersembahkan. Sebenarnya memang itu adalah gerakan-gerakan tarian yang kesatria. Ya. Jadi artinya gambaran sebuah karakter seorang pria. Terus kemudian yang dimana tadi malam itu diperankan oleh seorang wanita. Artinya apa? Ke depan ini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan dalam rangka untuk memperjuangkan serta secara bersama-sama memperjuangkan guna keberlangsungan dari nilai-nilai luhur yang sudah kita nikmati bersama. Sehingga dari generasi ke generasi. Oleh karena itu semua itu memang harus kita waspadai bersama. Ya. Kenapa harus laki-laki dan perempuan itu jalan bersama-sama? Karena di masa depan itu tidak akan sama. Yang akan dihadapinya itu akan lebih berat, akan lebih besar, akan lebih kompleks. Karena apa? Karena pikiran manusia atau peradaban manusia ke depan itu akan semakin maju. Tidak seperti generasi sebelumnya. Oke, baik. Saya tadi malam membaca naratifnya itu adalah pasukan perang perempuan Joko Tingkir. Betul. Ya. Baik, Mas Eng. Kepingin saya menarik kembali bahwa teater kembalinya manusia sebagai aktor kehidupan, bukan yang lagi dia menjadi bagian dari yang harus mendapatkan ekspansi, penekanan kebudayaan, penekanan peradaban. Nah, tawaran tadi udah jelas, tapi mungkin zaman itu juga tergantung pada situasi politik, situasi ekonomi. Tadi makanya sampai ngomong kembali ke kedaulatan pangan. Bagaimana konsepsi kebudayaan ini menawarkan kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, dan sampai nanti akan dikonklus oleh Bung Krisman dari sudut pandang teater. Hidup kita ini adalah teater. Besok nanti main teater lagi. Silakan. Ya, melanjutkan yang tadi sebenarnya, Pak, kalau saya jelas misalnya kenapa kita harus, bagaimana cara kita menemukan kembali manusia sebagai aktor. Artinya manusia sebagai aktor, manusia yang berkesadaran. Nah, itu karena kan hari ini banyak manusia tapi dia zombie ya. Tidak sadar. Ya, tidak sadar. Dia hanya berjalan, dia hanya. Lah, yang menarik kan di dalam beberapa teks misalnya tentang makna kerusakan bahwa rusaknya dunia, dan itu bukan langsung disebut karena manusia, tapi karena nafsu tangan jahat manusia. Jadi bukan manusianya, tapi karena tangan. Nafsu tangan jahat manusia. Iya. Bima fasadat aydin nas itu kan. Jadi karena tangan manusia, karena dia tangan, maka kita membayangkan sebuah panggung, sebuah kehidupan, dia adalah struktur-struktur yang dibangun oleh relasi-relasi
dan diantaranya ada relasi kuasa itu. Lah, kuasa-kuasa ini sebenarnya yang kemudian ini. Lah, salah satunya meretas hubungan hubungan antar kelas itu atau relasi kuasa itu sebenarnya dengan kalau misalnya di dalam beberapa teks ya, di dalam beberapa teks masa lalu misalnya, salah satunya dengan kembali menyadari siapa dirinya. Kembali menyadari siapa dirinya. Seandainya saya seorang aktor, maka saya harus kembali kepada siapa itu aktor. Bukan double aktor ya. Bukan. Jadi aktor itu sungguh-sungguh sebagai aktor. dirinya. Aktor adalah tanah, aktor adalah air yang mengalir, aktor adalah udara misalnya yang dia memenuhi ruang dan tidak waktu. Menggantikan. Kalau jadi air ya tetap jadi air. Kalau jadi air dia tetap air. Air yang kemudian bisa menjadi apa saja gitu. Iya. Bukan air yang kemudian harus menjadi batu, air yang menjadi es batu dan seterusnya. Tapi dia tetap sebagai air. Lah, hari ini kan banyak dia air tapi kemudian nyaplok jadi tanah. Ah, jadi tanah. Dia air kemudian jadi. Lah, itu namanya double akon. Double akon. Lah, kayaknya yang ngomong itu sering ya. Lah, kesadaran Ya, okay. Saya pikir kesadaran ini yang kemudian kemudian menentukan kembali bagaimana panggung dunia bekerja secara estetik dan artistik itu. Sehingga kebudayaan sebagai satu jangka untuk membangun visi yang harmoni, yang setara, yang binika dan seterusnya itu kemudian bisa bekerja secara maksimal. Sebenarnya itu. Jadi menemukan kembali itu dan dia akan secara otomatis harmoni itu akan bekerja secara sendirinya. Oke. Pemirsa budaya, kita menemukan suatu kata kunci bahwa menjadikan diri kita kembali kepada diri yang sesungguhnya adalah menghadirkan pentas yang sesungguhnya. Dia tidak, katanya Bung Krisman, double akor. Nah, kami melihat bahwa jangka kebudayaan ini adalah mengembalikan nilai itu sendiri. Bahwa bagaimana orang menyadari bahwa manusia harus kembali kepada nilai yang sungguh-sungguh. Salah satunya saya akan tarik sebelum nanti Bung Krisman menyimpulkan segmen kedua ini. Dia akan disimpulkan lagi, ada segmen selanjutnya. Jongko Joyoboyo itu menyampaikan, Sri Aji Joyoboyo, pasar ilang kondangi. Nah, pasar ilang kondangi hari ini terjadi. Pasar sepi karena ada transaksi elektrik. Jadi online. Pasar ilang kumandangi. Ilang kumandangi. Jadi tidak ada sesuatu yang hidup di pasar itu. Apa yang terjadi? Hubungan antara pedagang dan pembeli tidak ketemu. Komunikasi antara yang jual sama yang beli tidak ada. Berarti silaturahmi di pasar sudah tidak ada. Mengerti siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Ternyata Jongko Joyoboyo membaca itu tidak hanya sekedar pasar ilang kumandangi, tapi ada nilai yang akan hilang. Saya setuju dengan Mas Eeng tadi. Ada nilai yang hilang dari nilai-nilai kemanusiaan itu. Orang tidak ketemu dengan pembeli dan pedagang, tidak ketemu dengan tawar-menawar, omong-omongan, tidak tahu apa yang harus dibaca, semua diganti dengan robot. Maka memanusiakan manusia yang adil dan beradab ini seperti disampaikan oleh Profesor Eeng, itu apa namanya tadi? KTP-nya? Hendra Cipta. Hendra Cipta. Namanya Eeng tapi KTP-nya salah. Ini sebenarnya catatan sipil yang salah ya. Nah, maksud saya dari situ Jongko Joyoboyo membaca sekian ratus tahun yang lalu bahwa kita akan kehilangan hubungan kemanusiaan kita. Dan kita tidak adil pada diri kita ketika kita tidak bertemu siapa yang membuat, siapa yang menjual, siapa yang mengangkut transaksi hanya lewat online. Menjadikan manusia seperti keledai. Bung Krisman, ini kayaknya menarik. Kalau kita sudah menemukan jangka kebudayaan itu sebenarnya adalah solusi untuk membalikan aktor kesenian dalam kehidupan itu real. Menjadi manusia yang beradab, manusia yang adil, manusia yang bermartabat. Kepada negara mungkin panjenengan yang sering memberikan koreksi
bagaimana pemerintah itu berdaulat pangan, berdaulat politik, berdaulat kebudayaan, berdaulat demokrasi. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Monggo Bro. Nah, aku ngomong kembali ke Jayabaya ya. Saya nyinggung sebentar soal Jayabaya. Siap. Jayabaya itu ketika dia medar di dalam kitabnya Citab Soro itu, dia cerita dengan ben kali bakal ilang kumandange, pasar ilang kumandange, kali ilang gedunge, nang Nuswantara iki bakal ono jaran tanpa ono kereta tanpa jaran. Nah, itu sebenarnya itu apa yang ditulis oleh Jayabaya, makanya disebut Jongko Jayabaya. Makanya sekarang kita pertegas dengan jangka kebudayaan. Itu kan maknanya adalah kalau dalam kasana Jawa itu wewaler. Wewaler itu apa ya? Petunjuk akan apa yang akan terjadi. Hidayah katanya, Man. Taufik hidayah tadi. Petunjuk apa yang akan terjadi. Bahwa nanti manusia ini akan mengalami era seperti ini loh ya. Jadi pasar hilang kumandangi, kali hilang kedungi. Nah, kali hilang kedungi kan, kali itu sungai ya. Sungai itu biasanya kan dalam, ada tingkat ke dalam. Nah, kali hilang kedungi berarti pada akhirnya suatu masa masyarakat manusia itu akan kehilangan kedalaman. Jadi akan kehilangan kedalaman, menjadi masyarakat yang serba instan, dan itu terjadi. Jadi semua hal itu kan punya dua sisi ya. Jadi dramaturgi kehidupan itu seperti sekeping mata uang yang punya dua sisi. Misalnya dengan teknologi internet lah. Sekarang ada teknologi kita gampang, murah tuh handphone welek ngono iso. Mahal Pak sampai larang ya. Iya iso ge podcast. Ya. Nah, tapi di sisi lain anak saya itu saya pernah ini benar, ini bukan cerita, anak saya pernah bikin pernyataan begini suatu kali. Bapak aku ingin jadi handphone aja. Anak saya langsung dek gitu. Oh, cerdas, jadi Google berarti. Gitu. Jadi kenapa memang malam mau tidur yang saya pegang pertama handphone. Bangun tidur yang saya cari handphone gitu. Anak saya kalau ngomong Bapak, kadang-kadang enggak saya gubris. Karena saya Ingin sebentar. Biar diperhatikan Bapak. Iya. Luar biasa. Jadi Itu wewaleh dari anak aja sampai enggak paham. makanya Saya harus belajar. itu terjadi. Iya, wewaleh. Itu terjadi. Jadi memang bikin kita sedih, tapi kan kita ini dijajah oleh peradaban ya. Padahal manusia itu membuat peradaban, manusia itu menggunakan peradaban untuk mempermudah hidupnya. Tapi yang terjadi saat ini kan kita ini dijajah oleh peradaban. Coba bayangkan misalnya, aku tahu mau pergi ke mana, ke Bandung, begitu sampai nang airport, handphone ku kari. Karena handphone saya ketinggalan, saya merelakan hangus tiket pesawat, saya harus kembali. Iya. Karena aku gak nge handphone nanti, saya kan Malah lebih soro. iya akan susah, akan lebih kehilangan banyak hal. Jadi itu salah satu tanda bahwa kita Wewaler. Cocokan wewaler saya. Wewaler, bahwa kita ini terjajah, tidak bisa kita punya kemerdekaan. Itu benar bahwa kemerdekaan kita sebagai individu itu harus selalu kita pertanyakan, kita gugat sendiri sebelum kita gugat pada kolektif masyarakat. Dramaturgi hidup pribadi itu Kita gugat. kita kepada diri gugat. kita, ya. Iya, jadi kalau ngomong soal teater, saya kira esensi kehidupan itu semua mengandung dramaturgi. Iya, lighting, jangan kan tata cahaya itu ada dramaturginya. Bagaimana kita bersetting blocking seperti ini? Ada dramaturginya. Dan dramaturgi itu bisa karena di-create atau bisa karena alamiah. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita mau mensinkronkan diri, ingin meng-create menurut sesuatu yang kita anggap benar dan akan belum tentu benar. Iya. Nah, atau kita ikut saja pada gerak alam semesta. Nah, itu pilihan. Nah, itu bedanya orang yang hanya punya kesadaran material dengan orang yang bergerak dengan kesadaran spiritual. Kadang-kadang pada tahap-tahap tertentu orang-orang yang bergerak lebih mengandalkan intuisi spiritualitasnya itu dianggap bodoh. Rata-rata begitu, dianggap bodoh. Karena tidak selalu bisa menjelaskan apa yang dilakukan. Apa kon ini? Tidak selalu bisa menjelaskan. Oleh karena itu seringkali dianggap bodoh. Nah,
Menurut saya salah satu perihal supaya bangsa ini kembali kepada akar jati dirinya sebagai bangsa, mesti kembali kepada ingsunnya yang sejati, kembali pada akar spiritualitasnya. Jadi ternyata pikiran nalar itu tidak akan bisa memuat segala macam hidup yang begitu besar dan anggun dan agungnya itu. Soalnya istri saya namanya Anggun. Tetangga saya namanya Agung. Oke. Oh iya. Ya, Oh no, jadi Oke. itu. Oke. Jadi mesti ada kesadaran spiritualitas baru. Ya. Itulah jangka kebudayaan. Oke. Pemirsa kebudayaan, segmen kedua kita akan pertajam lagi kepada segmen ketiga. Terima kasih. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di channel Dewan Kesenian Jawa Timur yang akan membawa kita ke peradaban. Salam budaya Bhinneka. Ayo.